Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Latifah Siregar. Di sini saya akan membahas sedikit tentang reaksi stereoselektif dan stereospesifik pada mata kuliah stereokimia. Nah, sebelum kita lanjut, apakah teman-teman tahu apa sih itu stereokimia? Jadi, teman-teman, stereokimia itu adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang tata letak spesial atom dalam suatu molekul. Nah, teman-teman, dua senyawa itu bisa memiliki rumus molekul yang sama, tetapi efek dan sifat yang berbeda. Hal ini dapat dikarenakan konfigurasi ruang pada suatu senyawa. Dalam reaksi organik, produk yang dihasilkan itu bisa tergantung pada arah, posisi, atau bentuk awal reaktan. Untuk itu, dikenallah dua konsep penting yang akan kita bahas, yaitu reaksi stereoselektif adalah reaksi yang dipilih pada salah satu dari beberapa kemungkinan stereoisomer. Yang kedua yaitu reaksi stereospesifik, yaitu reaksi hasil produk yang tergantung pada stereokimianya. Lainnya, kita akan membahas tentang reaksi stereoselektif. Jadi, reaksi stereoselektif itu reaksi yang dapat menghasilkan dua atau lebih stereoisomer, di mana salah satu stereoisomer ini akan lebih dominan terbentuk dibandingkan stereoisomer lainnya. Nah, jika yang dihasilkan itu berupa diastromer, di mana salah satu diastromernya itu lebih dominan daripada yang lainnya, maka reaksinya itu akan disebut diastereoselektif. Hal ini akan berbanding terbalik jika yang dihasilkan itu berupa enantiomer. Di mana salah satu enantiomernya ini lebih dominan, maka reaksinya itu disebut enantioselektif. Nah, ini terdapat reaksi diastereoselektif, di mana reaksi ini melibatkan reaksi Grignard antara fenil magnesium bromida dengan keton asimetris yang akan menghasilkan dua produk diastromel alkohol sekunder. Mekanismenya ini dimulai dengan serangan nukleofilik ion fenil ke karbon-karbonil yang elektrofilik. Ini akan membentuk intermediat alkoksida tetrahedral. Hal ini dikarenakan keton memiliki dua sisi yang berbeda secara sterik. Serangan ini akan cenderung terjadi dari sisi yang kurang terhalang, menghasilkan satu diastromer lebih dominan. Setelah protonasi ini terjadi, alkohol akan terbentuk dan pemilihan arah serangan ini membuat reaksi bersifat diastereoselektif. Nah, sedangkan untuk reaksi enantioselektif ini melibatkan adisi dimetil seng ke benzaldehida dengan bantuan katalis kiral, yaitu DAIB yang menciptakan lingkungan asimetris. Katalis ini akan mengarahkan serangan nukleofil metil dari Me2ZN ke sisi tertentu dari gugus karbonil, sehingga hanya satu enantiomer alkohol yang terbentuk dalam jumlah lebih dominan. Karena reagen kiral secara selektif akan mengontrol arah serangan terhadap molekul akiral, hasil akhirnya ini akan bersifat enantioselektif yang menghasilkan produk kiral dengan kelebihan enantiomerik tertentu. Hal ini bisa kita lihat dari persentase produk yang didapatkan. Selanjutnya, ini merupakan contoh reaksi stereoselektif, yaitu reaksi hidrogenasi katalitik. Nah, reaksi ini umumnya merupakan reaksi chain adisi berupa hidrogen yang akan masuk pada sisi yang kurang terintangi. Nah, pada reaksi ini akan melibatkan pada reaksi ini, hidrogenasi alkenasiklik itu akan menggunakan gas hidrogen H2 itu dan katalis logam sebagai platinum berlangsung melalui adisi syn addition, di mana kedua atom hidrogen ini akan ditambahkan dari sisi yang sama terhadap ikatan rangkap. Alkena dan gas hidrogen pertama-tama terabsorpsi
di permukaan logam. Lalu, atom H itu akan ditransfer secara bersama-sama ke ikatan rangkap dari sisi yang sama. Nah, hal ini akan menghasilkan produk cis secara selektif, menjadikan reaksi ini akan bersifat stereoselektif. Hal ini dikarenakan hanya satu stereoisomer yang terbentuk dalam jumlah dominan. Nah, untuk reaksi yang kedua itu teman-teman, yaitu reaksi reduksi hibrida terhadap keton siklik. Ini melibatkan NaBH4 atau LiA-LH4 sebagai pengarah aksial, yaitu hidrogen akan masuk secara aksial sehingga akan menghasilkan alkohol ekuatorial. Nah, pada reduksi keton siklik oleh reagen seperti LiA-LH4 atau NaBH4 ini akan menghasilkan alkohol dengan dua kemungkinan konfigurasi stereoisomer. Seperti hibrida dari reagen ini akan menyerang karbon karbonil dari arah yang paling terbuka secara sterik, umumnya dari sisi aksial, sehingga menghasilkan alkohol dengan gugus OH pada posisi ekuatorial yang lebih stabil. Karena arah serangan ini tidak acak dan dipengaruhi oleh konfigurasi cincin, maka reaksi ini akan menghasilkan satu stereoisomer lebih dominan dan tergolong stereoselektif. Nah, itulah untuk reaksi stereoselektif yang dapat kita bahas. Kita lanjutkan dengan reaksi stereospesifik. Nah, reaksi stereospesifik ini eh, contoh sederhananya itu ada adisi antibromin terhadap alkena. Konfigurasi stereokimia oleh reaktan ini akan menentukan secara langsung konfigurasi stereokimia pada produknya. Nah, adapun contohnya itu teman-teman seperti reaktan satu akan menghasilkan produk satu yang berupa stereoisomer, sedangkan reaktan dua akan menghasilkan produk dua. Nah, contohnya itu seperti yang terlihat bahwa reaktan dengan stereoisomer berbeda, SM1 dan SM2 ini menghasilkan produk yang juga berbeda secara stereokimia, baik berupa senyawa meso ataupun pasangan enantiomer. Ini menegaskan bahwa reaksi stereospesifik selalu mengikuti stereokimia reaktan secara langsung. Jadi, jika reaktannya berbeda secara konfigurasi, maka produk yang terbentuk juga akan berbeda jenis stereoselektifnya. Nah, teman-teman, di mana satu reaktan itu bisa menghasilkan dua isomer, tetapi dalam rasio yang tidak sama, berupa enantiomer. Jadi, eh, reaktan itu akan menghasilkan dua isomer dalam rasio yang berbeda. Jadi, stereospesifik itu teman-teman, yaitu reaksi yang jika suatu starting material stereoisomer tertentu itu bereaksi menghasilkan produk dengan stereoisomer spesifik. Nah, konfigurasi produknya itu berkaitan langsung dengan konfigurasi reaktan dan ditentukan oleh mekanisme reaksi. Kadang stereospesifisitas ini akan hilang atau berubah jika mekanismenya itu berubah juga. Nah, pada hal ini, contohnya itu adalah reaksi SN2, di mana nukleofilik seperti si N akan menyerang atom karbon pusat dari belakang. Ini akan menggantikan gugus yang keluar seperti Br dalam suatu tahap sekaligus. Nah, mekanisme ini selalu menyebabkan inversi, karena inversi itu terjadi pada reaksi SN2. Nah, konfigurasi stereokimia pada karbon kiral ini misalnya dari R2 bromobutana akan menjadi S2 cyanobutana. Hal ini, teman-teman, dikarenakan hanya satu stereoisomer produk yang dapat dihasilkan dari satu stereoisomer reaktan. Nah, teman-teman, reaksi ini disebut stereospesifik karena hasilnya itu secara langsung ditentukan oleh stereokimia substrat awal. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu jurnal yang membahas tentang pengaplikasian
stereoselektif dan stereospesifik. Ini adalah jurnal oleh Cenji 2021, di mana judulnya itu Stereoselective and Stereospecific Triplet Mediate Intramolecular Smith Reaction Ready as Access to Alkanoid Skeletons. Jadi jurnal ini akan membahas pengembangan reaksi Semit intramolekuler yang dimediasi oleh gugus trivalet sebagai metode efisiensi untuk sintesis kerangka alkaloid kompleks. Nah, teman-teman, reaksi ini akan dimulai dari senyawa azido alkohol kiral dan berlangsung melalui mekanisme SN2 intramolekuler. Nah, lalu dilanjutkannya itu dengan 1,2 migrasi dan reduksi ion iminium akan menghasilkan senyawa azabisiklik yang merupakan motif penting dalam banyaknya alkaloid alami. Nah, keunggulan utamanya itu reaksi ini adalah sifatnya yang stereoselektif karena mampu menghasilkan satu diastromer dominan dan stereospesifik karena mampu mempertahankan konfigurasi kiral awal tanpa atau dengan sangat sedikit resimasinya. Nah, teman-teman, hal ini menjadikan metode ini sangat berguna untuk sintesis enantioselektif senyawa bioaktif. Nah, pada jurnal ini membahas reaksi Smith intramolekuler, molekul di mana gugus azida itu akan mengalami reaksi dengan gugus karbonil melalui aktivasi oleh TF2O dan basa NAH, membentuk intermediate iminium yang selanjutnya direduksi. Nah, pada teman-teman, proses ini menghasilkan senyawa pirolol 1,2 alpha azapin yang memiliki dua pusat kiral. Reduksi iminium ini akan menggunakan DIBAL terjadinya de- dengan selektivitas yang dikendalikan oleh orientasi intermediate-nya. Nah, eh, proses ini akan menghasilkan produk dengan perbandingan stereoisomer tertentu seperti cis ataupun trans. Nah, teman-teman, inilah yang disebut sebagai reaksi stereoselektif, yaitu reaksi yang memberikan dominasi pembentukan salah satu stereoisomer dari beberapa kemungkinan meskipun tidak satu-satunya. Nah, kemudian pada jurnal ini juga membahas reduksi stereospesifik dan pembentukan produk tunggal. Nah, reaksi ini teman-teman menunjukkan bagaimana penggunaan NABH4 dalam reproduksi intermediate iminium menghasilkan produk alkohol dengan dominasi stereoisomer cis melalui reduksi anti terhadap si nitrogen. Karena posisi gugus OTBS itu mempengaruhi arah serangan, maka hasilnya itu bergantung pada konfigurasi awal substrat. Inilah yang merupakan contoh reaksi stereospesifik, yaitu reaksi yang menghasilkan stereoisomer tertentu tergantung pada stereoisomer reaktan. Setiap reaktan itu hanya akan menghasilkan satu stereoisomer produk. Nah, jadi perbedaan konfigurasi awal langsung ditentukan konfigurasi hasil, seperti terlihat pada cis 4 dengan rasio cis atau transnya itu 2:1. Nah, dari pembahasan yang sudah kita bahas, maka kita dapat simpulkan bahwa reaksi stereoselektif itu akan menghasilkan beberapa stereoisomer, namun salah satunya akan lebih dominan terbentuk. Hal ini tidak akan menghasilkan produk 50%, 50% atau 1:1, tetapi satunya akan lebih besar dibandingkan produk lainnya. Contohnya itu reaksi enantioselektif dan diastereoselektif. Kemudian reaksi stereospesifik akan menghasilkan stereoisomer tertentu berdasarkan stereokimia reaktan. Artinya, konfigurasi reaktan itu akan menentukan konfigurasi produk. Nah, teman-teman, pemahaman terhadap dua jenis reaksi ini sangat penting dalam sintesis senyawa optis aktif, khususnya dalam bidang farmasi dan kimia organik. Berikut adalah referensi yang digunakan pada pembahasan kali ini.
Sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, teman-teman.